Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung guys, kita belajar killer setup entry yang nomor 2 ya. SNRC2 atau SNR Continuation Type 2. Oke guys, SNRC2 ini guys masih saudara ya sama SNRC1 ya. Jadi ini juga merupakan setup continuation. Jadi low risk ya guys ya. Untuk entry pointnya guys, ini berbeda ya dengan SNRC1 ya. Teman-teman masih ingat nggak entry point di SNRC1? Oke, kalau di SNRC2 ini pada DBR guys untuk buy dan pada RBD untuk sell ya. Kalau di SNRC1 kan RBR, lalu untuk sellnya itu DBD. Masih ingat ya guys ya? Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Oke, kita langsung masuk pada SOP-nya ya guys ya. Untuk SNRC2 ini kita mulai pada buy setup. SOP SNRC2 ini guys sama simpelnya ya dengan SNRC1. Untuk yang pertama, cari entry point-nya guys, drop base rally atau DBR. Lalu yang kedua, cari resisten guys, resisten capital A berada di dalam entry point DBR zone. Mirip-mirip ya dengan SNRC1. Kalau SNRC1 SND-nya berupa RBR, itu aja ya, simple ya guys ya. Lalu yang ketiga ini yang paling penting guys, coba perhatikan ya, harus break dua resisten. Karena SNRC2 ini merupakan setup continuation, maka kita perlu indikasi guys. Nah, indikasi itu didapatkan dari break SNR. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke ilustrasinya ya. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini ya guys ya. Nah, gambar ini kalau kita lihat pada candlestick, kira-kira akan seperti ini guys. Nah, coba perhatikan SND-nya ya guys ya, DBR-nya. Jadi dari drop base rally tidak harus seperti ini ya guys ya. Maksudnya harga turun lalu membentuk bullish engulfing seperti ini, nggak harus seperti itu. Bisa juga nanti B-nya itu, base-nya itu berupa sideways kecil, itu bisa, boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak langsung harus naik gitu ya. Saya harap teman-teman sudah tahu ya mengenai SND yang kategori DBR ini ya guys ya. Oke, setelah kita mendapatkan kondisi seperti ini, yang kedua cari resisten capital A guys. Lalu tarik garisnya ya. Kita mendapatkan level di resisten capital A. Setelah itu seperti biasa kita marking ya guys ya. Nah, sudah mulai kelihatan lebih jelas ya guys ya. Ada capital A resisten. Lalu sekarang kita cek SOP yang ketiga. Yang dimaksud break dua resisten itu seperti ini guys. Resisten pertama itu di break. Nah, artinya ada indikasi harga masih bisa naik. Kemudian harga koreksi membentuk DBR, lalu harga naik kembali. Ya. Nah, naik kembali ini membreak resisten kedua. Nah, artinya ini masih ada indikasi harga masih bisa naik. Nah, itu maksudnya guys, harus break dua resisten ini. Jadi, itulah setup continuation. Ini guys yang dinamakan setup SNRC2. Jadi, setelah kita mendapatkan setup seperti ini, maka kita tahu mau entry di mana gitu loh ya. Jadi, kita bisa pasang buy limit. Nah, buy limitnya itu ditaruh di point entry-nya, entry point-nya. Jadi seperti itu. Setelah itu, ketika harga kembali lagi ke entry point, maka harga akan melanjutkan trennya. Nah, kayak gitu guys. Gampang ya guys ya. Oke, sekarang coba perhatikan gambar ini guys. Ini juga setup SNRC2. Nah, bedanya dengan gambar sebelumnya apa guys?
Saya kasih waktu 50 menit ya guys ya untuk jawab. Enggak guys. Kelamaan ya. Oke, tahu nggak teman-teman bedanya? Nah, seperti ini guys. Kita tarik dulu level SNR-nya, yaitu resisten capital E. Kemudian kita marking. Kelihatan ya guys ya, bedanya dengan gambar yang pertama tadi. Gambar yang ini, SND-nya, DBR-nya, itu masuk guys di level SNR-nya, di level resistennya. Kalau yang gambar pertama tadi kan mantul, tepat ya di levelnya. Kalau ini tuh masuk. Oke, lanjut dulu untuk SOP yang ketiga, yaitu harus break 2 resisten. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan ya. DBR ini guys, itu kuncinya ya, asalkan dia tidak membuat lower low atau ngebreak swing di bawahnya. Nah, itu aja guys kuncinya. Jadi tidak ada masalah ya ketika SND atau DBR-nya ini itu masuk gitu loh. Yang penting dia tidak membuat lower low. Jadi, jika kondisinya seperti ini, setup SNRC itu masih valid guys. Oke, clear ya guys ya, bedanya gambar pertama dan yang gambar kedua ini. Kita langsung masuk ke contoh real chartnya ya. Sekarang, teman-teman coba temukan ya, entry point di posisi harga seperti ini tuh di mana? Pertama, kita bisa cari level resistannya dulu, kemudian kita tarik garis, lalu kita markingkan. Ya, kemudian kita cek guys, area drop base rally itu bagus nggak? Nah, sudah kelihatan ya guys ya, setup SNRC2-nya ya. Oke, sekarang kita coba lihat di line chartnya. Oke, terlihat jelas ya guys ya. Nah, sekarang jangan lupakan SOP yang paling penting guys. Yang ketiga itu harus ada indikasi kenaikan, yaitu nge-break resisten. Coba kita gambarkan ya, apakah dia break 2 resisten. Semakin jelas ya guys ya, resisten sudah di break. Artinya ada indikasi harga masih bisa naik melanjutkan trend up-nya. Selama DBR-nya tidak menembus swing low sebelahnya guys, artinya tidak ada indikasi penurunan. Ini berarti bahwa uptrend-nya itu masih akan berlanjut. Jadi seperti itu guys. Kita kembali ke candlestick. Sekarang kita butuh konfirmasi guys. Nah, konfirmasi ini tidak perlu ditunggu. Kita cukup cek di higher time frame. Di time frame yang lebih besarnya, ternyata sudah ada konfirmasinya guys, berupa double maru. Nah, jadi kita tidak perlu menunggu konfirmasi. Dari posisi seperti ini, kita bisa pasang buy limit. Ya, jika posisinya sedang seperti ini. Kita boleh pasang buy limit di entry point-nya. Karena kita tahu entry point-nya di situ. Jadi tidak perlu menunggu harga turun, lalu membentuk misalkan bullish engulfing atau rejection, menunggu konfirmasi gitu guys. Nggak harus seperti itu ya. Nah itu cara lama kayak gitu ya, old school ya. Inilah pentingnya kita belajar setup guys. Jadi kita bisa pending order langsung gitu. Karena yang terpenting adalah kita tahu mau entry di mana. Oke, setup sudah komplit ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Wow, mantap ya guys ya. Pending order kita tertrigger. Lalu harga tower. Sekarang kita masuk ke sell setupnya. Ya, ini sama aja guys. Jadi tinggal dibalik aja. Kita sudah bisa lihat RBD-nya ya. Lalu kita temukan support capital V ya. Kemudian kita tarik garis levelnya. Lalu kita marking. Coba teman-teman perhatikan RBD-nya ya. Nah, itu kan menyentuh ya supportnya. Nah, asalkan candlestick-nya, bodinya ya,
bodinya itu menyentuh capital V support, maka setupnya itu valid guys ya, baik menyentuh maupun menembus nggak apa-apa, asalkan tidak membuat struktur baru, itu aja. Lalu pastikan SOP yang nomor 3 harus terpenuhi ya guys ya. Nah ini harus break 2 support untuk melahirkan indikasi harga masih bisa melanjutkan tren. Jadi seperti itu. Ketika setup sudah komplit dan SOP-nya terpenuhi semua, maka hasilnya akan luar biasa guys. Nah, sekarang coba kita lihat di gambar ini guys. Rally base drop-nya ini masuk di level supportnya. Nah, itu nggak masalah ya guys ya. Untuk setup SNRC2 ini, itu nggak apa-apa. Kuncinya, RBD jangan sampai membuat higher high ya guys ya. Jika buat higher high, maka sudah break structure. Maka setup sudah tidak valid. Kayak gitu, karena lahir indikasi baru. Udah sangat clear ya guys ya, untuk setup SNRC2 ini. Oke, kita langsung masuk chart real untuk sell setupnya ya. Ini guys, apakah teman-teman sudah bisa menemukan setup SNRC2 di grafik ini? Supaya lebih mudah, kita tarik dulu level SNR. Di situ ada support capital V, lalu kita markingkan dan kita sudah menemukan rally base drop. Jika kita pindah ke line chart, akan tampak seperti ini. Kemudian kita cek, ternyata ada 2 support yang sudah di break, yang mengindikasikan bahwa harga masih bisa turun. Lalu kita cek RBD-nya tidak mampu menembus higher high, tidak mampu membuat struktur kenaikan. Hal ini berarti struktur penurunan itu masih berlanjut ya guys ya, maka harga masih akan turun. Sekarang kita cek apakah ada konfirmasi di time frame yang lebih besar. Konfirmasinya ada guys, ternyata sangat cantik sekali. Yaitu berupa bearish engulfing. Dan engulfingnya itu sangat bagus ya guys ya. Karena setup sudah komplit, maka kita tahu entry point-nya di mana. Jika kita tahu entry point-nya di mana, maka risk reward ratio kita akan menjadi sangat bagus guys. Sudah tidak ada lagi floating minus yang besar ya guys ya. Jadi kita bisa full margin. Jangan ya guys ya. Oke, di situ tertrigger ya guys ya entry point-nya, dan hasilnya sangat bagus sekali. Risk reward-nya sangat bagus. Dan coba lihat, teman-teman perhatikan itu time frame daily loh. Kalau teman-teman menemukan killer setup di time frame yang besar, maka hasilnya akan luar biasa guys. Ya, tapi teman-teman coba dulu di time frame yang lebih kecil aja ya. Oh ya guys, saya minta tolong teman-teman untuk perhatikan dengan seksama kembali ya gambar ini. Apakah ada sesuatu yang aneh atau keren atau wow atau apa gitu guys? Nemu nggak guys dari gambar ini? Ada sesuatu? Sudah ketemu guys? Oke, ini loh guys yang saya maksud. Coba teman-teman perhatikan ya, karena ini sangat penting. Contoh pada gambar ini ya, itu adalah data di tahun 2012 guys. Artinya apa? Artinya setup ini sudah ada dari zaman Bahala. Sudah ada dari zaman Majapahit ya guys ya. Jadi sudah sejak dulu setup ini itu ada. Nah, kita beruntung sekali ya guys ya. Ada Kak Nora Karim yang sudah mempopulerkan killer setup ini. Nah, kita patut berterima kasih ya kepada beliau yang sudah mengajarkannya. Nah, artinya apa? Artinya setup ini tuh abadi sepanjang masa. Wah. Pepatah dalam dunia trading yang berbunyi history repeat itself terbukti guys di sini. Semakin seru ya guys ya.
Jadi nggak sabar menunggu killer setup entry yang lain ya. Oke, pada segmen terakhir di video ini kita bahas SNRC2 setup yang tidak valid ya guys ya, supaya kita bisa menghindarinya. Kita gambar dulu ya, seperti cara yang di depan tadi. Kita temukan level SNR-nya, kemudian kita tarik garis. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar ini. Apakah ilustrasi ini ada yang berbeda dengan ilustrasi yang di depan tadi guys, yang kita sudah bahas tadi? Perbedaannya itu di sini guys. SND-nya DPR ya, body candle-nya itu tidak menyentuh SNR, hanya sumbunya kalau dalam contoh ini. Maka kalau teman-teman menemukan seperti ini, itu jangan diambil guys. Jangan dianggap ini setup SNRC2 yang valid. Jangan. Jadi kita tidak perlu memaksakan jika kondisinya seperti ini ya guys ya. Kita ambil setup yang pasti-pasti aja guys, yang memenuhi semua syarat SOP-nya. Jadi dana kita aman kalau mau trading. Sekarang teman-teman coba lihat gambar yang ini. Nah, ini setup SNRC2-nya juga tidak valid. Sudah pasti tahu ya guys ya, kenapa alasannya? Yap, betul banget guys. SND-nya sudah break struktur. Maka SNRC2 ini tidak valid. Ya guys ya. Untuk break struktur ini itu akan menjadi setup QM. Siapa di sini yang suka QM? Oke, kita lihat contoh yang terakhir ya guys ya. Di sini terlihat seperti ada setup SNRC2 ya guys ya. Untuk melihat kevalitannya, kita jangan malas untuk menggambar ya guys ya, supaya kita benar-benar pede nanti kalau mau entry. Kita temukan level SNR, yaitu support, kita tarik garis, kemudian kita marking, lalu kita coba cek di line chart. Nah, terlihat bagus ya guys ya. Kemudian di sini juga ada support yang sudah di break. Nah, ini kan sangat bagus sekali. Tapi guys, kalau kita melihat lebih jeli lagi ya, SND-nya itu tidak mampu menyentuh SNR-nya guys. Nah, tadi kan kita sudah bahas di depan, bahwa syaratnya itu minimal menyentuh. Menembus nggak apa-apa. Nah, ini tidak menyentuh gitu. Maka, ini jangan diambil ya guys ya. Karena ini tidak valid guys, tidak memenuhi SOP-nya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, malah beresiko ya guys ya. Jadi, teman-teman perhatikan ya SOP dari setiap setup yang kita pelajari. Jika kita belajar setup, maka kita penting ya guys ya untuk memahami SOP-nya, supaya hasilnya sangat bagus. Oke guys, jika masih ada dari teman-teman yang belum memahami, boleh dipelajari ulang ya, ditonton ulang. Video-video sebelumnya juga boleh dipelajari lagi. Kita harus matang ya guys ya, dalam belajar trading ini. Sebelum kita benar-benar terjun ya di dunia trading, kita harus sangat matang guys. Ya, usahakan belajar dengan baik. Ini saya kasih ringkasan ya, berupa perbedaan antara SNRC1 sama SNRC2. Kalau SNRC1 itu level SNR-nya itu di break oleh SND berupa RBR kalau untuk buy ya. Kalau SNRC2 bisa dilihat di gambar, ada DBR. Jadi seperti itu. Kalau untuk setup sell-nya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa tahu bedanya SNRC1 sama SNRC2 itu seperti ini dengan adanya ringkasan ini. Last but not least, siapa yang kemarin belum mengumpulkan PR SNRC1? Angkat tangan.
Ayo segera dikumpulkan ya guys ya. Oke, sekarang ada PR lagi ya. Teman-teman buat 5 screenshot di kolase ya. Cari SNRC2 plus konfirmasi. Lower time frame itu untuk setupnya. Kemudian cek higher time frame-nya ada konfirmasinya enggak. Jadi teman-teman jangan lupa dikerjakan PR ini. Oke? Untuk killer setup the series berikutnya itu sangat keren guys. Makanya jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, supaya tidak terlambat. Oke guys. Oke, cukup segitu dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.